Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu-ibu Aisyah Kabupaten Kudus, yang insya Allah di siang hari ini datang ke tempat ini dalam keadaan bahagia. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa di sini di majelis ilmu, dan cuacanya alhamdulillah tadi sedikit gerimis, sekarang alhamdulillah sudah terang. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Amin. Jadi kemarin sesuai dengan permintaan yang masuk, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Ibu Aisyah, kemudian insya Allah hari ini kita akan menjabarkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dari pertanyaan yang masuk itu ada 2 pertanyaan yang berkisar seputar tentang babul jenazah. Babul jenazah. Di kitab PPT sudah ada dijelaskan tentang bab jenazah, dan di sini kita akan mengupas tentang bab jenazah. Jadi semua makhluk di muka bumi ini, makhluk hidup itu tidak ada yang kekal. Satu-satunya yang kekal itu hanyalah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Jadi kita yang di sini ini semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hidup di dunia ini tidak akan kekal. Yang kekal adalah hidup kita di akhirat. Jadi jangan sampai kita sombong hidup di dunia ini, karena kita tidak tahu kapan usia kita berhenti. Qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, jadi 90% manusia di seluruh bumi ini pasti akan menghindari yang namanya kematian. Tidak ada satupun manusia, mungkin ada beberapa yang pasti saya mati dan saya akan mempersiapkan bekal kematian kita. Tapi 90% manusia di muka bumi ini pasti akan lari dari yang namanya kematian. La innahu mulaqikum. Sesering apapun kalian lari, seberapa kemampuan kalian lari, sebesar apapun kalian berusaha menghindari kematian, kalau sudah ajalnya maka pasti kematian itu akan datang. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini itu ada ajalnya, masa. Yang dimaksud ajal itu adalah batas waktu. Ajal sudah menjadi bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab. Artinya batas waktu. Benda-benda termasuk benda itu juga ada ajalnya, batas waktunya. Karena tidak ada satupun yang kekal di
Misalnya laptop ini bisa digunakan setelah digunakan 5 tahun, ternyata dia error, sedikit error, diservis. Setelah diservis, dipakai lagi, bisa berfungsi. Bisa berfungsi 1 bulan, error lagi, masuk ke tempat servis lagi, kemudian bisa digunakan lagi. Digunakan ternyata dia rusak lagi. Nah, itu namanya ajal. Ketika dia sudah benar-benar tidak bisa digunakan, maka ya sudah, itu sudah ajalnya, maka kita ganti yang baru. Demikian juga dengan makhluk hidup, manusia, hewan, itu semuanya ada ajalnya. Seberapa besar kita menghindari ajal, kalau ajal itu memang sudah waktunya, pasti akan terjadi. Dan ajal itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan kita sebagai manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal itu akan datang. Kita juga tidak akan pernah mengetahui di mana ajal itu akan datang. Jadi kematian itu merupakan sebuah misteri. Misteri yang tidak bisa kita ketahui. Sesuatu hal yang pasti terjadi pada diri kita, tetapi kita tidak akan pernah mengetahui kapan dan di mana. Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, maka pasti kematian itu akan menghampiri. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kamu berada di benteng yang sangat kuat. Meskipun kita berada di istana, meskipun kita membangun benteng pertahanan, meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling aman menurut kita sebagai manusia, kalau ajal itu datang maka tidak bisa jadi tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajal itu akan datang. Kemarin ada berita yang sangat menyedihkan, ya. Jadi anak didik kami, Saiful Yahya, yang mungkin beritanya sudah didengar oleh ibu-ibu, ya. Ya, Saiful Yahya itu hari Rabu masih berangkat sekolah. Hari Rabu masih berangkat sekolah, datang masih sekolah. Hari Kamis tanggal 14 Februari izin pulang untuk melaksanakan pencoblosan pemilu. Pagi-pagi izin pulang keras, tetapi wah, ternyata ajalnya sampai pada tanggal 14 Februari 2024. Padahal hari Rabunya masih berangkat sekolah, hari Kamis pagi itu yang masih sehat walafiat. Nyoblosnya Rabu. Hari Selasa masih berangkat sekolah, hari Rabunya masih sehat walafiat, pagi masih bisa bersapa, menyapa teman-temannya, menyapa orang-orang sekelilingnya. Ternyata Rabu pagi itu mengalami kecelakaan. Tidak ada yang menyangka sama sekali. Ternyata ajalnya di situ, tempatnya di situ. Kita tidak pernah tahu, oh ajal kita nanti sampai usia sekian, nanti matinya di sini, nanti matinya sebegini. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah memprediksi. Jadi itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita sebagai manusia adalah
Mengimani dengan cara apa? Mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mengingat kita hidup tidak akan selamanya, maka berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya digunakan sebagai bekal untuk akhir. Dan baru saja tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya lihat scroll SW, story WA. Ternyata ada yang membuat story innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada salah satu anak didik juga sudah alumni meninggal dunia. Jadi Masya Allah, kita tidak tahu usia kita. Meskipun kita sudah tua, kalau belum ajalnya, maka kita masih berada di dunia ini. Meskipun kita masih muda, sehat walafiat, bisa kesana kemari, bisa melakukan apapun, tapi kalau sudah ajalnya, maka tidak bisa dihindari. Jadi ajal itu tidak memandang usia, meskipun dia bayi, anak kecil, anak muda, sudah tua, sudah sepuh, bahkan ada yang usianya 100 tahun lebih. Kalau memang masih ada kesempatan di dunia ini, maka masih bisa merasakan nikmatnya ibadah di dunia. Jadi ini tadi ketika baca itu, Masya Allah, ya Allah, kok ajal itu seperti ini ya. Kemarin anak didik, sekarang anak didik lagi, mereka sudah mendahului kita. Kapan ajal kita? Kita tidak pernah tahu. Ya jelas kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, ketika kami hidup di dunia ini, tuntunlah kami untuk selalu berada di jalur yang hasanah, yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan ketika kelak kami sudah meninggal dunia, maka tempatkanlah kami di akhirat sebagai orang-orang yang baik. Jadi doa Rasulullah itu yang terbaik itu adalah tulung umurihi wa khairu amalihi, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan umur yang panjang. Dengan umur yang panjang itu kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kemudian kita bisa memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, semua amal itu tidak akan berfungsi. Harta dunia sebanyak apapun tidak akan berfungsi, tidak akan bisa menolong kita kecuali tiga hal: amal jariah, doa anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Seandainya di sini kita memiliki amal yang baik, maka nanti amal kebaikan itu akan selalu mengalir. Kita mengajarkan kebaikan, nanti yang kita ajari itu akan mengajarkan kepada yang lainnya, itu selalu mengalir. Itu yang disebut dengan amal jariah. Kemudian harta jariah. Harta jariah itu apa? Ketika kita memiliki harta, kemudian kita menyumbangkan kepada yang lain, misalnya membangun masjid, membangun sekolah. Itu nanti masjid, jamaah yang sholat di masjid itu nanti akan pahalanya secara tidak langsung akan mengalir kepada orang yang ikut membangun masjid. Bahkan ketika seseorang itu berinfak membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di itu. Hartanya harta jariah. Doa anak yang soleh ini penting, ya. Penting karena anak sekarang itu susah. Ya, kita mendidik anak zaman sekarang itu susah, godaannya banyak sekali, apalagi ada yang namanya
HP HP di sensornya itu susah. Mungkin pas pertama anak-anak lihat kartun, lihat Nusantara, nanti di iklannya yang lain. Kemudian kita mencet-mencet apa, nanti dia mencet muncul yang lain. Jadi itu filternya susah nanti. Nanti secara tidak langsung anak itu kalau sudah melihat sesuatu yang buruk, dia akan merekam, nanti akan ditunjukkan dalam sikapnya. Jadi kita selalu berdoa, semoga anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya itu. Jadi semua itu, kematian itu pasti akan terjadi dan manusia tidak pernah mengetahui kapan dan di mana dia akan mati, meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di belahan bumi mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui kapan manusia itu akan mati dan di mana manusia itu akan. Nah, setelah manusia itu meninggal dunia, maka semua kewajiban ibadahnya di dunia ini sudah terhenti. Yang memiliki kewajiban adalah manusia yang ada di sekitar jenazah. Semua amalnya terhenti, semua kewajiban ibadahnya terhenti. Kewajiban ibadah terakhir itu dibebankan kepada orang yang menyaksikan ini tadi. Siapa? Ya kita yang masih hidup. Jadi yang masih hidup itu memiliki beberapa kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban ini hukumnya wajib, tapi wajibnya kifayah, fardu kifayah. Wajib dilakukan tetapi tidak semua melakukan. Kalau sudah ada beberapa yang melaksanakannya, maka yang lain tidak perlu melaksanakan. Tetapi apabila tidak ada satupun yang melakukan kewajiban ini, maka seluruh orang yang menyaksikan jenazah ini akan mendapatkan dosa. Kewajibannya apa saja? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah ini harus segera dilakukan setelah jenazah itu meninggal dunia. Dari hadis Asma binti Umais, Awsat Fatimah radhiyallahu anha ay yughsilaha zawjuha Aliyun. Jadi Fatimah itu memberikan wasiat supaya ketika beliau meninggal dunia, beliau ingin dimandikan oleh suaminya, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ini juga hadis dari Asma, anna Abu Bakrin awsa imra'atahu Asma binta Umais an tughsilahu, bahwasanya Abu Bakar itu memberikan wasiat kepada istrinya Asma bin Umais. Wasiatnya apa? Besok ketika saya meninggal dunia, maka kamu yang akan memandikan jenazah saya. Wasa'ala bi Abdurrahman bin Auf lidha'fiha. Nah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, ternyata istrinya itu sudah tua, sudah lemah, sehingga tidak bisa memandikan jenazah suaminya. Sehingga Asma bin Umais ini meminta tolong kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi yang memandikan Abu Bakar itu adalah Abdurrahman bin Auf.
Hadis dari Aisyah, lau istaqbalna min amrina mastadbarna ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Seandainya kami bisa mengulang perkara yang sudah terlanjur terjadi, seandainya bisa diputar waktu, maka pasti yang memandikan Rasulullah itu adalah istri-istrinya. Jadi Rasulullah meninggal dunia itu dimandikan oleh para sahabat. Tetapi kemudian Aisyah menyampaikan seharusnya yang memandikan dulu itu adalah istri-istri. Jadi siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama adalah suami atau istri. Kalau perempuan yang meninggal, maka yang paling berhak untuk memandikan jenazah itu adalah suaminya. Kalau laki-laki yang meninggal, maka yang paling berhak memandikan jenazahnya adalah istrinya. Tapi biasanya suami istri kalau ditinggal pasangannya itu biasanya tidak kuat, ya kan? Apalagi mau memandikan, gak tega, masih dalam keadaan sedih, tidak bisa memandikan, maka bisa diganti dengan siapa? Keluarga terdekat dari jenazah. Minta tolong kepada keluarga terdekat. Kenapa harus suami istri atau keluarga dekat? Karena untuk menjaga aib dari mayat, dari jenazah, ya. Jenazah ketika hidup yang mengetahui aibnya itu siapa? Suami istri, kalau tidak keluarga dekat. Jadi tidak sembarangan orang bisa memandikan jenazahnya. Nah, tapi kalau keluarga dekat ini tidak bisa, maka bisa meminta tolong kepada orang-orang yang memahami tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah. Kalau sekarang di rumah sakit itu biasanya sudah ada satu paket kematian, ya kan? Biasanya ditawari mau sekalian dimandikan dan dikafani atau tidak. Kalau tidak, maka jenazah langsung dibawa pulang. Tapi kalau bersedia, maka dari tim rumah sakit itu yang melakukan perawatan jenazah. Boleh atau tidak? Boleh, karena ini sudah sesuai dengan syariat. Dengan catatan orang-orang yang memandikan ini tadi bisa memelihara aib dari jenazah, menjaga aib. Misalnya ketika memandikan ternyata diketahui ada aib, ya tidak usah diceritakan kepada siapapun, cukup diketahui oleh dirinya sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah di Muhammadiyah, di Malaysia, insya Allah sudah ada timnya sendiri, ya, tim untuk perawatan jenazah. Misalnya ada saudara yang meninggal, kita bingung ini bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, bisa memanggil tim yang sudah disiapkan. Insya Allah tim ini sudah sesuai dengan syariat dan memenuhi syarat untuk merawat jenazah. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Bila jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan. Karena aurat laki-laki tidak boleh dilihat oleh aurat yang lawan jenisnya, kecuali suami atau istri. Sedangkan jenazah anak-anak, jenazah bayi itu boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah selesai memandikan, maka kewajibannya adalah mengkafani. Rasulullah bersabda, "Ilbasu thiyabal biyadhi fa innaha athharu wa athyab." Pakailah pakaian berwarna putih,
karena sesungguhnya pakaian warna putih itu al-haru yang paling bersih, wa al-yabu dan paling baik. Jadi menurut Rasulullah pakaian yang terbaik itu adalah pakaian warna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi kain kafan itu warnanya adalah putih. Sekarang mencari kain kafan warna putih susah atau gampang? Gampang sekali, mudah sekali. Bahkan sudah ada toko khusus kematian yang menyediakan mulai dari kain kafan, kemudian kapur barus, bunga dan lain-lainnya sudah ada di situ. Tinggal datang ke situ, minta satu paket sudah langsung diberikan. Jadi gampang sekali kita mencari kain warna putih. Kecuali kalau misalnya dalam keadaan darurat, misalnya ada bencana tsunami, seperti dulu bencana tsunami itu yang meninggal banyak sekali, ratusan jiwa, mau dikafani satu-satu menggunakan kain putih tidak bisa, tidak cukup. Maka dengan apa? Cukup ditutup dengan kain yang ada. Kemudian pemakamannya itu kalau satu-satu tidak bisa, maka boleh dari satu liang itu diisi beberapa jenazah. Ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika perang. Para sahabat banyak yang gugur, di situ Rasulullah memerintahkan apa? Dari satu liang itu silahkan diisi beberapa jenazah, kemudian kita sholat di depan liang lahat tersebut. Jadi ketika keadaannya tidak memungkinkan untuk mencari kain putih, boleh menggunakan kain yang lain. Kain kafan untuk laki-laki jumlahnya 3 lembar, kalau untuk perempuan jumlahnya 5 lembar. Ini caranya bagaimana? Caranya juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Jadi kain kafannya kemudian diletakkan dulu, disusun 3 lembar, kemudian jenazah laki-laki itu baru diletakkan, kemudian ditutup satu persatu, kanan kiri kanan kiri. Demikian juga dengan jenazah perempuan, jumlahnya 5 lembar kain kafan. Nah, setelah selesai dimandikan, dikafani, kemudian kewajiban umat Islam adalah mensolatkan. Ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolatkan, maka yang lain tidak mensolatkan, itu tidak apa-apa, boleh tidak berdosa. Akan tetapi Rasulullah menegaskan dalam suatu hadis, man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mensolatkannya, mensolatkan jenazah itu, maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian dia sampai mengiriminya di pemakaman, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya, wa man qiratani, apa itu qiratan? 2 qirat itu apa maksudnya wahai Rasulullah? Qala mislul jabalain bil azimain. 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Jadi dari setiap muslim yang menyaksikan jenazah kemudian dia mensolatkan jenazah itu akan ada pahalanya sendiri. Tidak mensolatkan silakan, tapi kalau mensolatkan ada pahalanya. Mau pilih yang mana? Jadi mensolatkan jenazah itu memiliki keutamaan, apalagi kalau ini sampai pemakaman. Tapi pemakaman ini berlaku bagi laki-laki. Kalau perempuan cukup sampai mensolatkan saja. Mensolatkannya di mana? Bisa
di rumah, bisa di masjid. Hadis dari Ibnu Abbas, "Ta'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fihi." Tidak ada seorang pun muslim yang meninggal dunia kemudian ada 40 orang yang mensolatkan jenazahnya, kecuali si jenazah ini tadi, orang yang meninggal tadi akan mendapatkan syafaat atau doa dari orang yang mensolatkan ini, dan doanya itu akan dikabulkan. Jadi kalau ada 40 orang yang mensolatkan jenazah, maka doanya ini pasti nanti akan diterima oleh jenazah. Ini juga an Malik bin Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina yad'u an yakunu thalatha sufufin illa ghufira lahu." Tidaklah seorang mukmin yang meninggal dunia lalu ada sekelompok orang yang mensolatinya sampai berjumlah 3 shaf, kecuali pasti jenazah ini akan diampuni. Jadi sunnahnya kalau kita melaksanakan sholat jenazah itu hendaknya dibuat minimal 3 shaf. Qala kana Malik bin Hurairah yataharram idza qala ahlu janazatin ay yaj'aluhum thalathata sufufin. Jika keluarga jenazah itu sedikit, Malik bin Hurairah tetap menjaga agar bisa dijadikan 3 shaf. Jadi misalnya yang datang itu hanya ada 9 orang, ya dibuat 3 shaf. 12 orang ya dibuat 3 shaf. Kalau 40 orang 3 shaf itu masih tempatnya tidak cukup, itu lebih baik kalau shafnya lebih banyak. Jadi sholat jenazah itu dilakukan untuk mendoakan jenazah, dan doanya itu akan dikabulkan, akan diterima oleh jenazah tersebut apabila yang sholat itu jumlahnya banyak, shafnya juga minimal 3. Kalau 3 shaf tidak cukup, bagaimana? Belakangnya, oh ternyata tempatnya tidak cukup, bagaimana? Ya sudah, kita buat kloter berikutnya. Sudah selesai kloter pertama, kemudian datang jemaah berikutnya mensolatkan lagi. Sudah selesai lagi, misalnya jemaahnya dari 2, ya diganti di bilir. Karena sholat jenazah itu sebentar, tidak lama. Sholat jenazah itu tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, hanya takbir sejumlah 4 kali. Takbir pertama Allahu Akbar, lalu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua Allahu Akbar, kemudian membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa salji wa baradin wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minaz zanas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzaban. Jadi itu doanya, cukup singkat, tidak usah panjang-panjang. Kemudian takbir ketiga dilanjutkan dengan doa lagi.
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la mudillana ba'dahu. Ini doa setelah takbir ke-3. Setelah takbir ke-4 baca apa? Salam. Jadi ini tata cara sholat jenazah hanya 4 takbir, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu takbir pertama dia membaca Al-Fatihah. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua langsung baca sholawat. Kemudian takbir ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya. Kemudian takbir keempat membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Dua cara ini sama-sama betul, sama-sama boleh dipraktekkan karena dua cara ini sama-sama diajarkan oleh Rasulullah dan sama-sama dilaksanakan oleh para sahabat. Pernah Rasul menggunakan cara yang pertama, pernah Rasul menggunakan cara yang kedua. Kalau menurut HBT supaya seragam kan jemaahan. Kalau misalnya imamnya yang takbir keempat langsung salah, kita tidak sempat baca doa. Nah, jadi supaya seragam itu kita menggunakan cara yang pertama ini. Iya, beda seperti ini. Jadi silakan kalau misalnya nanti ternyata lupa menggunakan cara pertama, ternyata cara kedua yang digunakan tidak apa-apa. Ya, jadi ini hanya untuk menyerahkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bolehkah mensolatkan jenazah lebih dari satu kali? Jadi misalnya yang meninggal itu kerabat dekat, anaknya misalnya di rumah sudah selesai dimandikan, dikafani, kemudian mensolatkan di rumah, kemudian dibawa ke masjid. Saking sayangnya dia pengen mensolatkan lagi di masjid. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi al-aslu fil amri la yaqtadir tikrar. Pada dasarnya dalam amr perintah itu tidak memerlukan pengulangan. Jadi ketika kita sudah satu kali melaksanakan kewajiban itu, maka kita tidak perlu mengulangi kewajiban yang sama. Jadi ketika sudah melaksanakan satu kali, maka ya sudah cukup. Karena yang diterima apa? Aksaru man sholahu, banyaknya orang yang mensolati dia, bukan berapa kali jumlah dia disolatkan. Jadi kalau sudah selesai mensolatkan di masjid, silahkan ganti jemaah yang lain, ganti orang peziarah yang lain yang mensolatkan. Jadi jenazah itu lebih utama disolatkan beberapa kali oleh banyak orang, tetapi orang yang mensolatkan itu cukup satu kali. Ya. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat jenazah, maka dia tidak perlu mengulanginya lagi. Ada mendoakan untuk jenazah, maka tidak ada batasan. Kalau kita berdoa untuk yang sudah meninggal dunia, kita mendoakan terus, silahkan, tidak ada batasan. Mendoakan di setiap sholat, didoakan terus di setiap waktu karena masih teringat, didoakan terus, itu silahkan, boleh, tidak ada batasan. Tapi kalau mensolatkan cukup satu kali saja.
melepas pakaian jenazah. Ini ada hadis kebingungan para sahabat ketika Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, itu para sahabat berdebat, ini bagaimana maksud kita mau melepas pakaiannya Rasulullah? Rasulullah itu orang yang sangat kita hormati. Kita tidak pantas melihat auratnya Rasulullah. Jadi perdebatan itu panjang sampai jenazahnya Rasulullah belum dimandikan. Lama awal ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautan. Ketika mereka memandikan Rasulullah, ketika mereka hendak memandikan, mereka berkata, demi Allah kita ini nggak tahu, bingung. Ini bagaimana? Apakah Rasulullah harus dilepas pakaiannya sebagaimana ketika orang yang lain itu meninggal dunia, jadi jenazah lain kalau meninggal dunia maka pakaiannya dilepas kemudian dimandikan. Nagsilhu alaihi siyabuhu, atau kita memandikan tapi pakaiannya nggak usah dilepas. Falamma ikhtalafu al-qawmu alaihim an-nawma hatta ma minhum rajulun illa wadithmuhu fi sadrihi. Jadi ketika mereka sedang bingung berdebat itu, tiba-tiba Allah memberikan rasa ngantuk. Jadi mereka berdebat sambil duduk itu berdebat, gimana lepas nggak? Tiba-tiba mereka ngantuk sampai benar-benar tertidur hatta wadithmuhu ala qadrihi, sampai janggutnya itu di dadanya. Jadi saking ngantuknya orang kalau tidur sambil duduk itu bagaimana? Ya gitu kan. Jadi sampai benar-benar tertidur. Tsumma kallahum mukarrimun min nahiyatil baiti la yadruna man huwa. Kemudian ketika mereka dalam keadaan tidur, tiba-tiba mereka dengar ada seseorang yang berbicara dari sebelah rumah. Mereka tidak tahu siapa yang berbicara karena mereka posisi matanya tertutup. Kemudian benar-benar ngantuk, hanya mendengar ucapan ini. Dia bilang apa? Ali usilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuhu. Hendaklah kalian memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi memakai pakaian. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasaluhu wa alaihi qamisun. Kemudian setelah mendengar itu mereka bangun, langsung bangun. Gimana nggak tadi? Oh ini tadi ada perintah kita memandikan Rasulullah. Rasulullah masih pakai pakaian. Akhirnya mereka mendekat ke jenazahnya Rasulullah, memandikan Rasulullah tanpa melepas pakaian. Yasubuna al-ma'a fawqal qamisi wa yudlikunahu bil qamisi duna aydihim. Kemudian mereka menyiramkan air di atas pakaiannya Rasulullah, kemudian menggosok-gosok, sedangkan Rasulullah itu masih memakai pakaian. Jadi untuk jenazah selain Rasulullah itu ketika meninggal dunia maka pakaiannya wajib dilepas. Khusus untuk Rasulullah, untuk menjaga kehormatan Rasulullah, maka Allah mengutus malaikat untuk memberikan bisikan kepada para sahabat ini tidak perlu dilepas. Nah, mengetahui hal ini, bahkan Aisyah taqulu, ini yang hadis tadi, "Lau istaqbaltu min amri mastajartu ma wasalahu illa nisa." Seandainya aku tahu kalau kejadiannya seperti itu, dulu itu yang memandikan ya istri-istrinya, bukan para sahabat. Kemudian ini terjemahnya tadi. Wakala Asia yakni yang dimaksud dengan melepas pakaian
yaitu asyatul lati mata fiha, pakaian yang dikenakan ketika dia wafat. Jadi ketika wafat maka pakaian semuanya harus dilepas. Misalnya antum la'a syara'atu mautihi wa yustaru biridain aw nafihi, pakaiannya dilepas kemudian ditutup dengan jari. Setelah ditutup dengan jari kemudian dia dimandikan, digosok-gosoknya langsung menyentuh ke kulit ketika dimandikan. Nah, kemudian perhiasan jenazah bagaimana? Kalau tadi hadisnya itu melepas pakaian, apakah perhiasan ini termasuk pakaian? Perhiasan itu ada cincin, kalung, anting, gelang, itu perhiasan yang biasanya dipakai oleh jenazah. Ada lagi perhiasan yang jarang dipakai oleh jenazah yaitu gigi palsu yang terbuat dari emas. Emas sekarang harganya berapa? 1 gram lebih dari 1 juta. Kalau gigi emasnya itu ternyata 3 gram 3 juta. Nah, kira-kira ini bagaimana? Setelah seseorang itu meninggal dunia, semua harta benda yang dimiliki oleh jenazah itu maka menjadi hak milik dari ahli waris, termasuk perhiasan yang menempel di tubuhnya. Dia pakai cincin berarti cincinnya itu menjadi hak ahli waris. Dia memakai kalung maka kalung itu menjadi hak ahli waris. Dilepas atau tidak? Dilepas kan sayang 3 gram, kalungnya 5 gram, antingnya 3 gram, cincinnya 2 gram, gelangnya 5 gram, sayang kalau nggak dilepas. Jadi karena itu kan ahli waris, jadi yang menentukan adalah ahli waris. Nah, tapi ada catatannya. Indana khalquhu yuhdiku halamatal mayyiti fayahumu khalquhu. Apabila dengan melepaskan perhiasan itu akan menjatuhkan atau menghilangkan kehormatan mayit jenazah, maka haram untuk melepasnya. Jadi misalnya apa? Jenazah korban kebakaran misalnya, yang namanya korban kebakaran itu pasti badannya melepuh. Kemudian dia pakai cincin, jarinya pakai cincin, masing-masing cincin 3 gram, ada 9 gram di jarinya. Tapi kalau dengan mengambil cincin itu akan merusak kehormatan, misalnya akan merusak kulit jenazah, atau sudah menempel yang namanya kebakaran, badan terbakar itu pasti menempel dengan apa yang dipakai, tidak bisa dilepas, maka fayahumu khalquhu, haram untuk melepasnya. Wa illa, apabila tidak menghilangkan kehormatan jenazah, fa inna al-mayyitu rajulan mukallafan yajibu khalquhu. Apabila jenazah itu adalah seorang laki-laki mukallaf, seorang laki-laki yang sudah dewasa, maka wajib untuk dilepas. Kenapa? Karena pada dasarnya laki-laki itu haram memakai emas. Jadi laki-laki semasa hidup itu haram memakai emas, sehingga ketika dia sudah meninggal dunia dan itu tidak merusak kehormatannya, tidak menciderai jenazah, maka wajib dilepas. Wa in kana imra'atan aw sabiyan fa yatawaqqafu 'ala inqa'il warasah. Apabila jenazah itu adalah seorang perempuan atau anak kecil, maka diserahkan kepada ahli
waris, tergantung dengan ahli waris. Gelangnya mau dilepas atau tidak tergantung ahli waris. Kalungnya mau dilepas atau tidak diserahkan kepada ahli waris. Kalau ahli waris mengendaki untuk dilepas, ya harus dilepas. Kalau sudah tidak apa-apa, ya. Ini dalam kitab Ahkamul Fuqaha jilid kedua nomor 70. Jadi bila dengan melepas itu menyebabkan hilangnya kehormatan mayit, maka tidak boleh dilepas atau haram. Apabila dengan melepas itu tidak menyebabkan hilangnya kehormatan jenazah, maka tergantung kerelaan ahli. Jadi cukup jelas ya. Nah, gigi palsu tadi bagaimana? Ya, namanya gigi palsu. Gigi palsu itu tidak asal ditempel, tidak asal diletakkan. Jadi yang namanya dokter gigi membuat gigi palsu itu ditanam. Gigi palsunya itu ditanam. Gusinya dibor pakai bor, kemudian giginya itu ditanam pakai sekrop. Ada sekrupnya ya, kayak sekrop buat bangunan itu, tapi ini untuk gigi dan aman di gigi, bahannya aman kemudian kecil. Jadi gigi palsu itu ditanam. Kira-kira kalau ditanam mau dicabut bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa, tapi harus diokel-okel. Yang mau okel-okel siapa? Dokter gigi. Dokter giginya mau mengokel-okel mayat. Nah, dengan mayat itu diokel-okel, yang namanya orang sudah meninggal dunia bisa makan sendiri atau tidak? Tidak bisa makan sendiri, harus dimakamkan. Nah, dengan dimakamkan ini kemudian diokel-okel, diambil giginya, kira-kira kehormatan dari jenazah ini hilang apa tidak? Jadi apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan mayat, maka hukumnya haram dicabut, kecuali misalnya gigi palsu kayak gigi palsu yang plastik itu ditempel bisa lepas pasang. Nah, tapi dia karena saking ininya ya, saking pengen beda, jadi dia pesen sendiri, pesen gigi palsu ya, coba pasang tapi dari emas. Nah ini kalau bisa dicopot, silahkan dicopot, tergantung dengan aktivitasnya. Nanti gigi palsunya dibagi ya, kamu bagian gigi berada, aku bagian gigi tapi nanti dengan aktivitasnya. Nah ini bukan berarti si mayat tidak boleh dikubur dengan perhiasan, semua tergantung dengan keridhaan ahli waris. Jadi itu tadi seputar jenazah yang masuk dari pertanyaan tersebut. Cukup jelas atau ada lagi? Cukup jelas. Kalau cukup jelas masih ada waktu atau tidak? Oh, tanya coba. Kalau masih ada waktu ini dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Boleh? Jadi pertanyaan berikutnya, al-wala wal bara, ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Jadi dikatakan bahwa imannya seseorang itu tidak sempurna kalau tidak melaksanakan al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu apa? Al-wala adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal bersama mereka. Kita sebagai muslim di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim,
sangat mudah untuk melaksanakan yang namanya al-wala wal bara, karena kita mayoritas muslim, tetangga kanan kiri muslim, saudara muslim, maka al-wala ini tidak begitu menjadi masalah bagi kita yang hidupnya di Indonesia, saling tolong menolong sesama muslim. Nah, kemudian al-bara ini apa? Memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Ini yang al-bara ini jadi maknanya seperti, wah berarti kalau ada tetangga yang non muslim berarti harus diperangi, harus disisihkan, tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong. Nah, tetapi ada maknanya, maksudnya di sini apa? Menolong dan membantu itu bukan berarti kita tidak boleh saling bersama, bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah. Membantu dan menolong yang terlarang di sini adalah di dalam hal membantu perbuatan kekafiran. Sedangkan menolong dalam hal kebaikan dan kemanusiaan itu justru dianjurkan oleh Islam. Jadi kita di Indonesia mayoritas muslim, kemudian ada tetangga kita beberapa yang non muslim, tidak semata-mata kita memerangi, tidak semata-mata kita mengusir. Tetapi al-wala wal bara di sini yang bisa kita lakukan adalah kita mencintai sesama muslim dan kita saling teguh sapa dengan non muslim. Kalau misalnya menolongnya dalam hal kekafiran, misalnya hal dalam kekafiran akan membantu mendirikan gereja, itu tidak boleh. Kalau menikah dengan non muslim boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Awal harus mencintai sesama muslim. Meskipun kita kagum dengan non muslim, kita harus tetap menjaga batasan-batasannya. Memilih pemimpin juga demikian. Ketika pemimpinnya itu calonnya semuanya muslim, ya kita pilih yang terbaik dari calon-calon ini. Yang barusan kemarin 1, 2, 3 semuanya muslim, ya silakan, tergantung kalian lebih condongnya kemana. Silakan pilih yang terbaik menurut kalian. Kalau karena 1, 2, 3 semuanya muslim, kecuali kalau ada pencalonan yang satu muslim, yang satu non muslim, maka wajib hukumnya kita membela yang muslim. Jadi jangan sampai ketika pemilihan kemarin kita keteng-ketengan, saling siku, saling menjatuhkan, padahal pilihan kita sama-sama muslim. Hanya saja ada yang diunggulkan dari yang lain. Nah, setiap muslim itu wajib berbuat adil terhadap setiap orang, sehingga al-bara jangan disalahpahami sebagai alasan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang engkau dari orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusir engkau dari rumahmu. Jadi selama orang kafir ini tidak memerangimu, tidak mengusir kamu dari rumahmu, maka Allah tidak melarang kamu untuk tabarruh, berbuat baik dengan mereka. Waktu ilaihim, dan berbuat adil terhadap mereka.
Jadi memiliki hak yang sama selama non-muslim ini bukanlah non-muslim yang memojokkan kita, memaksa kita untuk keluar dari agama kita. Dalam kehidupan bermasyarakat di negara ini, tentunya seorang muslim hidup dengan beragam manusia yang berbeda agama. Tentu saja tidak bisa disamakan sikap kita kepada non-muslim dengan sikap kita kepada muslim, karena hal ini menyangkut al-wala wal. Lalu bermuamalah bagaimana? Boleh atau tidak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi tolong-menolong sesama muslim, kemudian tolong-menolong terhadap orang non-muslim itu hukumnya. Kalau kita di Indonesia masih termasuk enak. Dulu saya pernah tinggal 1 tahun itu di negara yang muslimnya ada lumayan banyak, tapi lebih banyak non muslimnya. Nah, di situ ketika kita muslimnya itu sedikit, tidak serta-merta kita musuhi mereka. Kalau misalnya kita mengatakan haram hukumnya bermuamalah dengan muslim, maka muslim yang berada di negara yang mayoritasnya non muslim itu akan tertindas. Mau beli deterjen, pilih-pilih toko, ternyata yang jualan non muslim, gak jadi beli. Mau beli peralatan, dia jual non muslim. Begitu pula ketika kita mengharamkan muamalah, ketika kita di situ usahanya sebagai penjual berdagang, oh kamu non muslim nggak boleh beli di sini, bisa apa tidak? Tidak bisa. Jadi muamalah itu harus terjadi. Dahulu juga Rasulullah pernah melayang seorang anak kecil yang non muslim. Jadi anak kecil jenazah itu didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga pernah bermuamalah berjual beli dengan non muslim. Ini hadisnya tentang Rasulullah itu pernah memberi makanan dari seorang Yahudi. Jadi makanannya orang Yahudi, selama dia makanannya bukan makanan yang diharamkan dalam Islam, maka boleh di. Muamalah dengan non-muslim itu hukumnya diperbolehkan dengan syarat yang pertama tidak membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Yang kedua tidak mengandung hal yang diharamkan dari kaum muslimin. Jadi misalnya kita diundang untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan misalnya, kemudian di situ disajikan, kok ternyata disajikan ada daging babi, maka kita jangan makan. Tapi daging babi itu haram bagi seorang muslim. Kalau ternyata di situ disajikan khamr, maka ya jangan mengikuti. Kita cukup datang mengucapkan selamat atas pernikahannya, tidak mengotori tauhid lakum dinukum waliyadin. Kita tidak perlu mengucapkan selamat pada hari raya mereka. Toh mereka dengan tidak mendapatkan ucapan dari kita itu baik-baik saja. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri untuk mengucapkan selamat hari raya. Lakum dinukum menghadiri undangan pernikahan non muslim itu hukumnya boleh apabila dalam acara tersebut tidak ada unsur kemaksiatan. Memberikan ucapan selamat dalam acara pernikahan atau kelahiran, para ulama sepakat bahwa hal itu boleh dengan syarat ada maslahat atau kebaikan
Jadi saling tenggang rasa. Yang diharapkan atau dalam rangka membalas perbuatan baik mereka kepada kita. Jadi punya tetangga, setiap ada acara apa kita selalu diberi. Kemudian setiap ada kelebihan makanan kita selalu diberi. Insya Allah kita hidup di Indonesia yang namanya dari babi itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi insya Allah makanan mereka itu makanan yang halal menurut Islam, dan mereka pun akan paham bahwa non muslim itu tidak memakan daging yang mereka. Wa'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Dan makanan ahli kitab itu halal bagi kamu dengan catatan tadi selain yang diharamkan, dan makanan kamu itu juga halal bagi mereka. Ada non muslim jualan pecel, pecelnya haram atau halal? Halal, boleh dibeli. Kecuali kalau non muslim jualnya sate, satenya sate apa? Sate babi, maka itu haram untuk di. Nah, jadi yang pertanyaan berikutnya ini tadi untuk menghadiri pernikahan, kemudian selamatan itu boleh meskipun agamanya tidak Islam. Ya sudah. Masih ada pertanyaan, tapi kita simpan saja untuknya berikutnya. Ya, jadi ini cukup, semoga bisa diterima ya, bisa dipahami. Sudah, lanjut. Kita akhiri majelis taklim pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahakkum bi amatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalmi wa ma yasifun. Allahu yarhamukum dari dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.